Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 9 pada topik statistika bagian yang kedua, yang akan menyajikan berkenaan dengan penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Silahkan disimak dari awal hingga akhir agar pemahaman kalian utuh, dan jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada video kali ini nanti kita akan sajikan ya langkah-langkah untuk bisa menyajikan sebuah data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah. Tetap semangat, matematik is very easy. Oke, perhatikan. Diketahui data nilai ulangan matematika 30 siswa kelas 9A sebagai berikut ya. 6, 8 dan seterusnya sampai terakhir 6 ya. Pertanyaannya adalah, menurut kalian kira-kira data ini apakah cukup mudah untuk bisa dibaca? Nah, tentu data ini masih sulit ya untuk dibaca. Jadi kita butuh waktu yang lama untuk memahami data ini. Jadi data ini cukup lama untuk bisa dibaca. Oke, nah sekarang bagaimana data yang masih bersifat primer ini ya, yang masih bersifat awal ini bisa kita sajikan dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca. Tentu kali ini akan nanti kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, yang mana langkah-langkahnya adalah sebagai berikut ya. Jadi siapkan tabel nanti yang terdiri dari ya paling tidak 3 kolom ya. Kolom yang pertama, karena yang disajikan berupa data nilai adalah nilai, kemudian yang kolom kedua adalah turus, dan yang ketiga nanti jumlah dari siswa. Oke, kalau kita amati data ini adalah data mengenai nilai ya. Kita temukan kira-kira dari nilai-nilai ini mana nilai yang terkecil ya. Nah, tentu yang terkecil nilainya adalah 5. Nanti kita taruh di kolom nilai di sini ya. Berarti 5. Setelah 5 berapa nilai yang lebih besar berikutnya? 6 ya. Kemudian berikutnya yang lebih besar lagi adalah 7. Kemudian berikutnya adalah 8. Dan berikutnya 9. Oke, terakhir nilai yang terbesar kalau kita amati adalah 10 ya. Oke, jadi nanti ada 6 kategori nilai di sini ya. Ada nilai 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tugas kita nanti kira-kira berapa siswa yang mendapat nilai 5, nilai 6, 7, 8, 9, 10. Caranya adalah dengan menurus data primer yang disajikan. Oke, berikut perhatikan langkah untuk menurus dari data primer yang diberikan. Kita mulai dari data yang pertama ya. 6 ini kita turus atau kita coret dari bawah ke sini nih ya. Kemudian kita pindah turusnya di kolom turus, berarti 6 di sini. Oke. Kemudian data berikutnya 8, kita turus di nilai 8 ya. Oke. Kemudian 7 masuk ke turus nilai 7. 6 masuk ke turus nilai 6. Berarti nilai 6 sekarang ada 2. Kemudian 6 lagi. Nah, bertambah 1, 6-nya ada 3. Kemudian kita turus nilai 5. Kemudian 7, jadi 2 7-nya. Kemudian 8, nah jadi 2 8-nya. 8 lagi, nah 8 sekarang ada 3. Kemudian 5 kita turus di 5. 9 kita turus di 9. 9 mulai ada 1 ya. Kemudian ada 9 lagi, jadi 2. Kemudian 8 jadi 4 ya. Kemudian kita turus 6. Kemudian 7. Kemudian 7 lagi. Nah, kemudian 7. Nah, 7 yang kelima ini pada diturus yang ada itu kemudian kita bendel ya. Nah, ini. Nah, sehingga nanti memudahkan kita untuk menghitung. Jadi kalau sudah dibendel itu berarti satu bendel nanti nilainya 5 ya. Kemudian 6 juga memasuki turus yang kelima, kita bendel. Nah, oke, 8 juga masuk data kelima, kita bendel ya. Nah, oke. Berikutnya 7, berarti 7 bertambah 1, jadi 6 ya. 10, nah mulai ada data 10, 1 ya. Kemudian 8 bertambah 1, jadi 6. Kemudian 8 lagi, jadi 7. Kemudian 6,
kemudian 6 lagi. Nah, sekarang 6 sudah 7 ya. Kemudian 5, 9 jadi 3, 9 lagi, 9 jadi 4, kemudian 7 bertambah 1 jadi 7, dan terakhir 6. Oke. Kalau sudah selesai turus kita, sekarang di turus itu kita hitung jumlahnya ya. Berarti kalau kita amati nilai 5 itu diperoleh oleh 1, 2, 3. Jadi nilai 5 diperoleh oleh 3 siswa. Nilai 6 diperoleh oleh 5, 6, 7, 8. Jadi nilai 6 diperoleh oleh 8 siswa. Nilai 7 dengan mudah sekilas bisa kita hitung ya, ada 7 siswa. Nilai 8 ya ada 7 siswa. Nilai 9 dengan cepat bisa kita lihat ada 4 siswa, dan nilai 10 ya ada 1 siswa. Langkah kita berikutnya adalah kita hitung jumlah siswa secara keseluruhan. Berarti 3 tambah 8, 11, tambah 7, 18, tambah 7, 25, tambah 4, 29, tambah 1, 30. Sehingga data ini sudah lengkap, mudah untuk dibaca. Berarti nilai 5 diperoleh sebanyak 3 siswa, nilai 6, 8 siswa, 7 siswa, 8, 7 siswa, nilai 9 diperoleh oleh 9, nilai 9 diperoleh oleh 4 siswa, nilai 10 diperoleh oleh 1 siswa, dan jumlah siswa adalah 30. Tentu data ini jauh lebih cepat untuk bisa dibaca dan tentunya lebih mudah memberi informasi kepada kita. Oke, mudah-mudahan kalian bisa cukup memahami ya dengan mudah bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi dari data primer yang diberikan. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.